Welcome to Therapeutic Podcast. Halo Vera, selamat datang di podcast kelima Terapeutik. Nah, bersama aku Ermalia Putri atau biasa dipanggil dengan Miss Lia. Dan sekarang kita udah kedatangan pembicara kita yaitu Mbak Mira. Boleh sapa dulu Mbak Mira. Halo semuanya, parent. Oke, nah Mbak Mira ini tuh sekarang lagi berkecimpung di dunia yoga ya. Dan dengar-dengarnya udah lama juga nih udah ada di dunia yoga. Mungkin boleh nih menjelaskan awalnya gimana ada di dunia yoga ini? Oke, spesifik yoga anak-anak ya, Mbak Putri. Jadi kebetulan aku sebagai yogi untuk diri sendiri aja sih waktu pandemi. Nah, di situ saya mikir kayaknya anak saya juga butuh gerak. Pada saat itu kan nggak bisa terapi, nggak bisa apa, dan pilihan olahraga untuk anak special needs kan juga terbatas. Nah, saya pikir pas saya coba kayaknya ini yoga cocok deh untuk anak. Akhirnya saya ngambil certified yoga untuk anak, lalu workshop lagi untuk yoga anak autism, ADHD, dan speech delay gitu. Nah, akhirnya dari situ saya bikin studio yoga khusus anak-anak. Jadi awalnya gitu sih, kebutuhan untuk diri sendiri dulu ya gitu. Itu berapa lama tuh perjalanannya dari awal banget ngambil sertifikasi kayak gitu? Ngambil sertifikasinya sendiri sih, saya akhirnya ikutan yuk gitu untuk ngambil sertifikasi yoga anak-anak itu di 2022 gitu. Terus saya mendalami gitu ya karena murid pertama anak saya sendiri gitu ya. Jadi oke, gini ya, kayaknya agak tantangannya agak menarik nih kalau kita ngajarnya untuk anak-anak yang special needs, terutama saya spesifiknya ke autism gitu kan. ADHD sama speech delay kan agak mirip ya sama autism ya spektrumnya. Jadinya oke deh saya dalamin. Akhirnya saya ikut lagi workshop untuk yoga anak special needs autism gitu. Dari situ saya ngerasanya kok profesi ini nggak begitu banyak orang tahu gitu ya. Jadi kenapa waktu saya lulus gitu ya, guru-guru yang udah ada sebelumnya, yang udah lebih senior itu kebanyakan itu private. Jadi orang tua tuh datang dari mulut ke mulut lah ya gitu. Mereka private datang ke rumah. Jadi nggak ada studio khusus untuk anak-anak. Karena saya pikir setelah saya belajar, studio anak-anak itu beda karena banyak permainan. Jadi beda sama dewasa lah gitu. Jadi kok kayaknya harus didesain terpisah ya sama yoga untuk dewasa gitu. Jadi itu sih awalnya cerita Mbak Putri. Jadi udah kurang lebih udah 2 tahun ya? Iya, kurang lebih. Dan sekarang udah nge-build sendiri nih studio yoga untuk anak-anak gitu ya? Akhirnya kita bergabung teman-teman nih ceritanya, teman-teman yang sama-sama guru yoga, yuk bantu yuk di studio gitu ya. Saya bikin istilahnya hubnya untuk supaya orang tua lebih gampang menemukan profesi ini, dan sebenarnya untuk edukasi juga bahwa yoga ini salah satu bentuk olahraga yang bisa digunakan atau diimplementasikan untuk anak special needs gitu, karena masih belum banyak yang tahu nih. Dan padahal kebutuhan olahraga kan bagi mereka sama seperti anak-anak lain ya, cuman pilihan olahraganya mungkin nggak sebanyak yang untuk anak tipikal, seperti itu sih. Nah kalau tadi kan seperti yang Mbak Mira sebutkan ya gitu, yoga tuh belum banyak diketahui oleh orang tua, khususnya mungkin yoga untuk anak gitu. Nah, apakah ada pengertian khusus nih yoga in general atau misalkan yoga untuk anak-anak special needs? Oke, secara general dulu gitu ya, Miss. Kalau misalnya secara general, yoga itu mungkin salah satu workout yang menggabungkan antara olah tubuh dengan pikiran. Jadi mind and body gitu ya, benar. Jadi nggak olahraga cuma capek di fisik aja, tapi ini kita melatih juga pikiran. Nah, itu berarti ada pernafasan juga, ada pose juga, ada relaksasi, ada juga meditasi gitu. Tapi yang kebayang orang tua kadang suka nanya, emang anak saya bisa yoga gitu. Yang ngebayanginnya tuh di studio yoga dewasa. Instrukturnya pose, misalnya muridnya atau pesertanya ngikutin. Nah, anak-anak nggak bisa kayak gitu. Tapi itu mesti dari dini kan gitu dilatih, dan mereka justru dengan yoga mereka melatih untuk fokus. Biasanya melatih juga untuk koordinasi gitu kan, apalagi untuk special needs ini untuk semua anak-anak ya, tipikal ataupun special needs juga kan koordinasi tangan, kaki, mata gitu ya, semuanya itu kan bukan sesuatu hal yang mudah gitu ya, Miss pasti sebagai terapis kebayang gitu.
Nah di situ juga kita mengajarkan bahwa misalnya perasaan mereka anak kecil mungkin perasaan senang, sedih, sulit, mudah itu kan suatu yang imajiner gitu ya. Nah itu kita juga melatih di yoga anak itu seperti itu gitu. Jadi menggabungkan antara pose dan olah tubuh dan buat pikiran juga gitu. Oke, nah biasanya tuh yang paling banyak kasus anak ya gitu yang ngikutin yoga nih gitu. Paling banyak tuh kasus apa? Oke, sebenarnya di studio kami itu sebenarnya untuk yoga anak secara general. Jadi maksudnya nggak khusus untuk special needs gitu. Nah, tapi karena background saya sebagai orang tua spektrum autism dan kebetulan kita dengan lulusan yang sama gitu ya. Jadi teman-teman pengajar ada yang mengambil spesialis untuk autism, ADHD dan speech delay. Nah, di situ memang fokus kami pengetahuan ya, secara pengetahuan kami di autism. Nah, tapi nggak menutup kemungkinan memang murid kita juga ada yang Down syndrome, ada yang waktu itu mungkin pakai alat bantu dengar, atau misalnya masih light banget lah. Kadang yang anak-anak di bawah 5 tahun tuh belum ada diagnosa kan, jadi masih global delay aja atau enggak sensory processing disorder gitu. Jadi masih masalah sensori. Nah, karena sedikit banyak kalau misalnya saya pelajari anak saya terapi di yoga anak itu sebenarnya nggak hanya yoganya aja, mungkin agak mirip SI gitu. Jadi ada ngambil bola gitu, jalan di blok gitu. Jadi koordinasi seperti sensori integrasi. Jadi digabungin gitu loh, Miss. Jadi kombinasi SI dan yoga ya. Jadi semacam yoganya nggak bener-bener asana, maksudnya pose aja gitu ya. Kesini gitu. Iya. Mainannya juga. Bener, justru anak-anak harus pakai games, harus pakai. Mungkin kalau misalnya kita di akhir-akhir kelasnya juga ada mewarnai, menggambar gitu kan. Durasi kita 1 jam. Kita udah tahu, Miss juga sebagai terapis tahu bahwa fokusnya itu untuk umur sekian kan hanya 30 menit, 15 menit gitu. Di bawahnya lagi. Mungkin di bawahnya lagi apalagi. Jadi kita harus menggabungkan sama yang seseru anak bermain gitu ya, itu sih. Jadi mereka nggak tahu kalau itu yoga loh, mereka nggak tahu kalau itu tuh misalnya nggak kerasa kalau itu workout gitu, tapi kita buatnya fun. Ya mungkin mirip SI kali ya, cuma ada pose-pose yoganya gitu. Iya betul, kesannya kayak main, padahal mah yoga. Iya, gitu, padahal kayak di SI kan kelihatannya main, padahal sih terapi gitu ya. Gitu. Oke, nah kalau misalkan yoga itu ada khusus tertentu nggak sih, misalkan untuk ASD itu seperti ini yoganya, untuk kasus ADHD itu seperti ini yoganya kayak gitu, untuk mungkin secara gerakannya atau aktivitasnya. Oke, kalau di anak kita spesifik kalau berdasarkan kurikulum gitu ya, kita spesifik harus umur tuh mempengaruhi. Jadi ibaratnya umur yang 3 tahun sampai 5 tahun kita nggak bisa samakan pendekatannya dengan yang 6 tahun sampai 9 tahun gitu ya, atau klasifikasinya berdasarkan umur. Ya? Ini secara general dulu ya. Jadi pendekatan juga lain. Misalnya umur 3 sampai 5 kita harus pendekatannya pakai storytelling, atau misalnya agak-agak guru-gurunya agak ngeronggeng dikit gitu ya. Jadi harus yang menyenangkan. Nah, kalau udah agak anak besar itu udah mulai mereka mau challenge gitu, atau misalnya mungkin pose-posenya udah mulai nggak begitu yang kidi-kidi banget gitu ya. Jadi pendekatannya yang kidi banget harus pakai boneka, yang ini udah enggak gitu. Nah, pertama kayak gitu. Nah, yang kedua kita spesifik harus tahu dari orang tua kondisi anak. Jadi benar-benar kita pertama ditanya gitu ya, bukan kita tidak mengakses seperti terapis, cuma kita harus tahu kondisinya, apakah ada referensi dari psikolog anak atau dari terapi, butuh karena menurut saya yoga itu intervensi selain terapi gitu ya. Jadi kalau yang special needs kan dia harus terapi, mungkin ini tambahan kegiatan yang mendukung terapi tersebut gitu. Dari situ kita lihat apakah bisa verbal atau non verbal. Nah, itu disesuaikan dengan instrukturnya. Nanti karena nggak semua instruktur itu ibaratnya untuk ngajar anak bukan berarti instruktur dewasa udah pasti lebih jago nih ya, misalnya dibanding anak. Tapi karena kita certified untuk anak, kita pendekatan ke anaknya gimana. Nah, untuk special needs sama anak tipikal itu juga kita pendekatannya agak lain. Misalnya kalau yang non verbal atau apa, mungkin dia lebih pakai visual, kita harus pakai kartu, atau misalnya cara ngomongnya yang singkat, padat, jelas gitu ya, hanya 3 kata mereka baru bisa on. Kalau anak saya tuh ayo kaki maju gitu, jangan yang kalau misalnya di instruktur yoga dewasa kan ngomongnya agak panjang gitu ya, rasakan gitu ya, udah kalau buat anak-anak udah apalagi misalkan yang non verbal, misalnya kita benar-benar ngelihat mata anaknya, mungkin kita sesuai tinggi eye contactnya harus sama gitu. Jadi
sedikit banyak mungkin kita pendekatan seperti terapis gitu ya. Jadinya walaupun kita bilang kita bukan terapis, tapi kita harus mengerti, paham kebutuhan anak special needs itu pasti berbeda-beda. Dari situ justru kita menyesuaikan kebutuhan anak ini apa sih gitu. Jadi kita menyesuaikan. Kita juga sebenarnya semua instruktur di studio kami pasti belajar dengan kondisi kasus macam-macam anak-anak, justru kita belajar dari mereka sih gitu. Nah itu sebenarnya tadi aku juga tanyakan, kalau misalnya anaknya non-verbal, gimana supaya dia tuh ngerti dengan instruksinya gitu. Karena aku kebayang ya gitu, karena aku pernah lihat di situasi yoga untuk anak special needs ya gitu. Kita yang udah bisa verbal aja, atensinya tiba-tiba hilang gitu kan. Gitu. Apalagi ini yang non-verbal tuh gimana cara dia memahami instruksinya gitu bener. kan. Contoh kasus misalnya anak saya disebut verbal sih verbal, tapi gak bisa tektokan kayak gini loh, Miss gitu ya. Nah, kami juga menemukan kasus-kasus seperti itu di murid-murid kami yang lain. Jadi udah ada pengalaman itu dan kita belajar dari gimana caranya untuk kadang orang tua berpikirnya kebalik. Miss, emang bisa fokus ya yoga? Justru dengan yoga kita membuat mereka belajar untuk fokus. Nah, apa yang kita optimalkan untuk bisa yoga fokus? Pertama, ruangannya nggak boleh besar. Gitu. Jadi kenapa studio kami itu ruangannya secukupnya? Karena porsi anak-anak lah ibaratnya ya. Kalau dewasa piringnya segini nih gitu. Kalau anak-anak ya piringnya segini aja gitu. Nah, ruangannya segini aja. Nggak boleh banyak distraksi, nggak boleh banyak tempelan atau apa gitu ya, gambar-gambar. Dan distraksi visual? Iya, distraksi visual. Dan kalau misalnya di kita, studionya tuh cerminnya nggak boleh besar. Jadi kalau misalnya di studio yoga dewasa, mungkin makin lihat di cermin makin seneng gitu ya. Kan kanan, kiri, depan semuanya. Gitu kan. Nah, tapi kalau di studio kami justru enggak. Bahkan kalau untuk yang kasus misalnya autism ya Mbak, kita punya 2 ruangan yang sedang lah, mungkin kira-kira grupnya juga nggak bisa banyak, kita bilang 3-5 anak aja, sama ada yang benar-benar private tuh 2 orang. Nah ibaratnya setengah ruangan inilah. Jadi cuma setengah ruangan ini aja, tapi mereka justru lebih fokus. Jadi makin besar mereka makin lari kemana-mana gitu. Jadi size-nya harus pas gitu, sama yaitu apakah dia ini nggak sensitif nggak sama suara? Oke, kita pakai musik atau enggak? Jadi benar-benar tailor made lah per anak gitu. Nah itu kita harus menyesuaikan kebutuhan anak ya, kondisinya seperti apa. Gitu. Berarti di awal itu yang tadi sudah sempat disinggung ya, di awal itu harus ada screening ya bahasanya. Iya sedikit gitu. ya, walaupun kita kalau di terapi mungkin agak lebih detail assessmentnya gitu ya. Kami biasanya kalau misalnya memang ada kasus tertentu, apakah ada assessment dari psikolog atau terapis ya, kita baca. Oh, setidaknya kita tahu kalau misalnya dia tantrumnya kan apa, kalau dia hipersensorinya, hipernya bagian apa gitu ya. Kita sedikit harus tahu basicnya dulu kondisi anaknya. Nanti pada saat di ruangan beda lagi. Kadang datang guling-guling dulu gitu, belum mulai juga itu udah, atau enggak mereka kan observasi ruangan dulu aja kan butuh waktu ya, apalagi yang special needs gitu. Itu juga baru kenal dulu sama instrukturnya dan lain-lain lah gitu. Jadi kurang lebih kita harus melewati itu dulu gitu ya untuk bisa ngajarin yoga ke anak-anak gitu. Nah biasanya ini kan kalau misalkan parents datang gitu ya, berharap supaya anaknya bisa fokus gitu. Nah tapi apakah mungkin dari pengalaman Mbak sendiri ya gitu, kebanyakan parents itu datang dengan harapan atau kita yang membuat goalsnya nih supaya anaknya bisa apa nih dengan yoga seperti itu? Ada nggak sih fokus atau goals tertentu dari yoga ini untuk anak spesial? Biasanya kita tanya juga di awal, selain kondisi anak existing gitu ya Bu, kan kita baru kenal nih gitu ya, misalnya ada isian dulu yang harus diisi, kondisi anak seperti itu, tapi kita juga bicara Bu, apakah ada target tertentu, misalnya dari terapisnya, misalnya oh ini sebenarnya misalnya untuk yang anak preteen gitu ya, yang udah nggak mau ke klinik tumbuh kembang terapi, biasanya oh ini berarti pengganti terapi gitu, misalnya oh berarti dia banyak nih koordinasi apa-apa, jadi disesuaikan. Nah kita juga nanya ke orang tuanya, apakah ada tuntutan atau goals tertentu dari pihak terapis atau psikolog gitu. Kalau misalnya enggak, biasanya orang tua itu banyak keluhannya, ini anaknya nggak fokus nih gitu. Nah setelah kita jalanin dulu, yang pasti kita bilang nggak mungkin dia 1 kali datang langsung bisa fokus gitu ya, itu nggak mungkin ya. Orang tua udah pokoknya 3 kali udah gitu. Kita bilang minimal 1 bulan sekali seminggu, misalnya 4 kali gitu ya Miss ya, atau misalnya kita encourage untuk harus rutin, apalagi kalau special needs kan dia suka yang teratur ya, harus ini dengan instruktur yang tepat. Misalnya kalau kurang tepat nanti kita ganti lagi yang lebih tepat, karena instruktur juga mereka ada pendekatan yang cocoknya di anak kecil atau anak
besar gitu ya, itu juga kan caranya lain gitu. Nah itu biasanya kita memang utarakan apa, tapi sejauh ini sih mereka orang tua akan melihat sih biasanya suka ada testimoni gitu ya, kayak oh anak saya jadi lebih fokus nih gitu, dia kelihatannya diam-diam aja di ruang studio, padahal kalau di rumah tuh waduh show off posenya tuh luar biasa gitu. Jadi sebenarnya mereka tuh menyimak apa yang kita ajarkan gitu ya di studio gitu, dan luar biasa instruktur kami juga seneng banget gitu ya kalau misalnya denger dari cerita orang tua. Di rumah down dog gitu, oh iya dulu tadi padahal di studio misalnya kayak malas-malas gitu padahal sebenarnya dia kan juga nangkep gitu ya, nangkep ya secara langsung gitu ya. Betul. Oke. Nah kalau misalkan itu selain fokus nih, ada aspek lain nggak sih yang menjadi fokus lain gitu untuk meningkatkan mungkin dari segi sensorinya, dari segi motoriknya mungkin ya gitu dari yoga untuk anak-anak? Yang pasti tadi saya sempat ulas juga tentang koordinasi. Ya Betul. pasti Miss sebagai terapis tahu banget lah ya. Bahkan mungkin pose-pose basic yang kita lakukan untuk kehidupan sehari-hari belum tentu anak special needs itu bisa melakukan. Walaupun bukan special needs, misalnya buat anak-anak juga itu tantangan gitu ya, untuk misalnya keseimbangan atau misalnya sekedar tangan kanan kiri anak-anak juga belum tentu tahu ya. Jadi kadang kita pakai bahasanya udah bukan kanan kiri, yang sebelah sini kita tepuk gitu misalnya gitu ya, atau misalnya apalagi yang lebih kecil kan, jadi pakai cara-cara komunikasinya juga kita coba nggak hanya verbal, justru mereka hambatannya di situ gitu. Misalnya untuk semua anak juga ya, kadang umur sekian kan belum tahu kanan kiri. Misalnya untuk yang basic aja, ada anak yang nggak bisa jongkok, ada anak yang nggak bisa merangkak, kita ada belajar merangkak juga, jadi kayak mirip terapi juga ya. Itu yang pasti itu satu. Yang kedua, kita belajar juga untuk bernafas. Jadi pernafasan itu banyak mungkin dari sampai dewasa juga, kita kalau nafas tuh ya asal nafas misalnya dari mulut atau dari hidung. Kita mengajarkan bahwa oke, kita nafas dari hidung, kita keluar juga dari hidung, dan itu anak-anak juga struggling loh buat oh ya ini hidung loh buat nafas. Jadi kita juga body awareness juga. Misalnya kita stretching, apa yang dirasakan, kadang kan ketarik nih, mereka kan nggak bisa tante ini ada rasanya, itu kan rasa, itu kan nggak setiap anak bisa paham ya, itu kan imajiner, ibaratnya nggak ada bentuknya gitu. Nah itu kan kita juga belajar pernafasan, lalu anak-anak juga belajar merasakan, karena biasa di depan atau di akhir tuh kita bilang bahwa apa yang kamu rasakan, kamu sedang happy gitu ya, atau kamu lagi sedih. Kalau misalnya arousalnya lagi tinggi, kita harus ikutin dulu, karena kan arousalnya harus di just right gitu ya, supaya sama kadang jadi harus pas. Kadang anak datang ada yang lemas-lemas, kadang anak datang yang wah lagi high banget gitu ya, sugar rush gitu, wah kita harus ngapain dulu gitu. Jadi benar-benar tiap kelas akan berbeda kondisi anaknya gitu. Nah di akhir kita belajar untuk afirmasi bahwa kita sayangi tubuh ini yang menjalankan aktivitas kita setiap hari, dan kita mencintai tubuh kita mencintai keluarga kita mencintai self love juga. Jadi belajar untuk yaitu selain body yang mind juga gitu, untuk afirmasi gitu ya, bener ya, afirmasi untuk belajar afirmasi positif gitu. Oke. Nah berarti ini dalam jangka panjang nih ya, kalau misalnya kita lihat yoga ini bisa menjadi perawatan holistik yang bagus ya untuk anak-anak, terutama mungkin untuk anak-anak special needs. Menurut saya untuk semua anak itu bagus banget gitu, bahkan jangan anak-anak deh, untuk dewasa juga sebenarnya itu bermanfaat. Dan karena saya basic ya, sebagai saya menjalankan yoga dan saya punya anak special needs, jadi benar-benar ngerasa fungsi gitu, manfaat dari yoga itu. Bahkan anak saya sendiri kalau misalnya lagi tantrum, saya suruh yoga aja, dia nangis tapi sambil tripod gitu. Sebenarnya dia lama-lama tantrumnya lupa. Kadang kan dia lupa ya tantrumnya karena apa gitu. Coba pada saat itu malah dia minta yoga. Ya udah sampai yoga. Berarti kan kadang tantrum itu kelebihan energi, atau misalnya dia sesuatu yang nggak bisa diutarakan gitu. Nah di situ kan kita belajar pernafasan, membuat pikiran lebih tenang. Misalnya buat orang dewasa juga, kita sebagai manusia merasakan kalau lagi panik gitu ya, atau anxiety atau marah atau apa, kan dengan bernafas lebih baik gitu. Jadi sebenarnya manfaatnya sama aja seperti dewasa, cuman ini cara pendekatannya untuk anak-anak dan terutama untuk special needs, saya rasa itu pendekatan yang baik gitu ya. Karena ya tadi untuk special needs, Miss kan mungkin kebayang kalau sebagai terapis
untuk olahraga kan pertama dia harus bergerak, tapi tantangannya adalah nggak semua olahraga bisa diikuti. Misalnya olahraga yang grup, misalnya kalau anak boys kayak anak saya umur preteen, biasanya kalau yang tipikal masuk aja ke klub bola, klub basket. Tapi untuk special needs kan belum tentu bisa mengikuti gitu kan. Konsep untuk bermain tim itu kan, aduh itu rumit ya. Gitu. Jadi gimana ya, yoga adalah salah satu olahraga yang tidak kompetitif dan kita tidak mencari kesempurnaan dalam berpose gitu. Jadi itu pilihan sebagai pilihan yang baik bentuk olahraga selainnya misalnya contoh autism lah ya. Yang bisa dilakukan sendiri misalnya di rumah atau orang tua bisa mendampingi, tidak harus dengan tim misalnya gitu ya. Dan baik dan koordinasi ya, terutama itu hal yang mungkin kalau orang ngelihatnya sepele tapi buat mereka itu luar biasa pencapaian ya gitu. Jadi saya pikir sih amat sangat bermanfaat untuk sampai selama kehidupan ya, karena kalau terapi kan berguna untuk kehidupan sehari-hari ya sebenarnya ujung-ujungnya basicnya gitu. Itu sih sebenarnya kalau misalnya saya lihat dari manfaat untuk keluarga saya sendiri ya. Jadi nah kalau misalkan nih dari pengalaman Mbak Mira sendiri gitu, apakah udah ada testimoni nih yang tadinya awalnya nih anaknya tantrum banget, susah banget, atau mungkin secara motoriknya, koordinasinya tadinya kurang bagus, sekarang dia udah rajin ikutin yoga, sekarang udah meningkat banget gitu. Ada nggak sih dari testimoninya? Oke, kalau dari testimoni orang tua murid kami sih udah ada ya, pasti mereka ngeliatin dari awalnya nggak mau dulu nih gitu ya, nggak mau ngikutin, pasti deh itu butuh kesabaran untuk berapa kali pertemuan gitu, berakhir dengan pasti ada perubahan sih. Walaupun kan saya merasa sebagai orang tua ya sangat menghargai perubahan sekecil apapun untuk anak kita gitu ya. Jadi yang tadinya mungkin dia private, jadi kita tuh ada program gini misalnya dia special need, dia harus private dulu sampai dia biasa, nanti kita coba inklusi gabung dengan anak tipikal yang mereka sebenarnya di kelas itu sangat belajar satu sama lain. Yang tipikal belajar dengan special needs gitu, yang special needs belajar juga yang tipikal, pasti kan dia melihat tuh gitu ya, ya kayak gitu ya. Jadi walaupun mungkin tidak komunikasi verbal gitu ya antara mereka, tapi sebenarnya saya percaya banget bahwa komunikasi itu ada bahasa tubuh yang itu berbicara aja sih gitu. Dan saya alhamdulillahnya sih dari orang tua juga banyak positif sih, testimoni positif atas itu gitu ya. Alhamdulillah berarti ya. Alhamdulillah. Nah kan tadi udah jelasin nih gitu ya, testimoni dari orang tua tuh bagus, terus ada perkembangan juga untuk anaknya gitu ya. Nah mungkin boleh diyakinkan lagi apa sih yang menjadi pertimbangan gitu ya supaya orang tua tuh bisa memilih yoga menjadi aktivitas yang baik untuk anak. Oke, yang pertama pastikan bahwa anak itu butuh gerak gitu. Yang susah kalau orang tuanya mager. Jadi anak-anak tuh apalagi special needs ya. Jadi pengalaman saya anak autism itu benar-benar harus banyak gerak gitu. Karena kalau misalnya saya teori yang saya pelajari, memang anak autism itu terlahir dengan core-nya lemah, ototnya tuh lemah. Mungkin kalau dari terapis lebih hafal, kalau sensorinya tuh biasanya semuanya ada tantangannya ya, dari taktil dan semuanya lah gitu, apalagi bagian otot gitu, keseimbangan dan lain-lain gitu. Nah itu hanya bisa didapatkan dengan harus banyak gerak. Jadi kalau misalnya mager anaknya ya itu makin nggak terlatih ototnya gitu kan. Bahkan untuk menulis dia bisa standby duduk dalam kelas itu juga kan butuh kekuatan. Nah, itu kan harus dilatih ya seperti orang dewasa, terlatih untuk ototnya harus workout gitu ya. Nah tapi kalau misalnya special needs itu udah pernah kita spill juga tadi bahwa nggak semua olahraga itu bisa dilakukan. Apalagi kan mereka tantangannya tuh komunikasi, sosialisasi gitu kan, itu tantangannya justru. Nah yoga adalah salah satu olahraga yang tidak kompetitif dan dia bisa mengikuti dilakukannya itu sendiri gitu ya. Ibaratnya di rumah juga orang tua bisa melakukan itu di rumah. Jadi saya juga sangat mengedukasi ke orang tua bahwa lihat nih konten-konten kita itu coba dilakukan di rumah gitu. Yang bisa dilakukan juga nggak mesti sama rame-rame kan gitu. Misalnya kalau main bola sendiri kan nggak seru ya, nggak bisa gitu. Tapi kalau yoga bisa.
terutama karena tidak kompetitif itu bahwa si anak itu meningkatkan kepercayaan diri anaknya bahwa setiap dia bisa melakukan sesuatu itu pencapaian dia dan dia sangat bangga gitu loh. Yang tadinya dia nggak bisa, ibaratnya tadinya nggak bisa jongkok tiba-tiba jadi bisa jongkok gitu. Nah itu kan benar-benar pencapaian ya untuk anak tersebut gitu. Bisa tadinya tangannya, sampai sekarang anak saya juga tangannya nggak bisa lurus kayak gini, tangannya nggak bisa lurus sampai ke atas gitu ya, jadi nggak bisa gini, dia harus ditarik dulu giniin aja kayak gitu aja kan. Kita ngelihat tadinya anaknya gini banget nih, gini terus lama-lama dia udah bisa gini walaupun nggak ini. Jadi kita sebagai instruktur benar-benar melihat perkembangan itu dan bukan jadi kendala atau misalnya kekurangan anak, enggak, justru kita challenge untuk gimana nih anak ini lebih bisa melakukan koordinasi kayak gitu-gitu kan butuh latihan ya. Dan itu olahraga yoga menurut saya adalah benar-benar salah satu intervensi selain terapi kalau bagi anak special needs. Tapi kalau untuk anak tipikal itu ya manfaatnya seperti olahraga dan sebenarnya sama seperti dewasa. Kadang olahraga tuh kan kita ada orang yang sukanya heboh misalnya, ada yang suka tim punya atau suka sendiri, atau ada yang suka kardio gitu ya, atau yang sukanya lebih kalem gitu. Nah jadi buat anak-anak juga sama gitu ya. Jadi pilihannya mungkin ada pilihan yang suka gym gitu ya, bootcamp misalnya kita, atau ada yang suka yoga, relaksasi, stretching kayak gitu. Dan itu juga menantang kok gitu. Jadi bukan yang tidur-tidur yoganya. Challenge juga gitu buat mereka, seru. Ada permainannya gitu. Nah kalau kayak gitu orang tuh boleh ikut nggak sih mendampingi atau hanya one on one aja? Oke, spesifik kita studio yoga anak-anak yang memang kita didesain permainannya semuanya untuk anak-anak. Kita sangat mengapresiasi untuk orang tua bisa tidak ada di kelas supaya kadang anak itu lebih lebih mandiri, lebih survive biasanya sebenarnya kalau nggak diliatin orang tua. Tapi dalam kondisi tertentu, umur tertentu, biasanya di awal kan masih observasi ruangan, masih nangis tapi kita sebenarnya kepengen anaknya mandiri. Jadi kita melatih juga sebenarnya anaknya mandiri walaupun orang tua sebenarnya bisa ngintip sih dari kaca gitu ya. Atau misalnya kita ada video yang kita bisa share, Bu ini kegiatan anaknya seperti oh iya kok bisa ya gitu. Jadi kadang orang tua juga nggak tahu kalau anaknya bisa ini gitu ya. Jadi ya itu sih. Jadi kalau saya sih mengencourage untuk orang tuanya mungkin nggak ada di dalam. Beda halnya sama yoga mom and kids ya. Itu melakukan bersama. Tapi kalau ini kan khusus untuk anaknya. Jadi dan itu supaya dia fokus juga sih. Kadang kalau ada mamahnya kan lebih lebih rigid ya gimana? Kalau di terapi gimana nih Miss? Kalau sama nggak? ada mama biasanya sih lebih males. Ya kadang suka ada gitunya kan. Karena kalau sama ibaratnya kalau sama guru terapi atau instruktur tuh lebih nurut ya. Iya, karena kan mungkin mereka ngertinya oh ini belajar gitu. Bener, iya jadi betul. mereka lebih mau ngikutin gitu. Iya. Kalau misalnya ada orang tua, udahlah ada mama. Iya gitu, banyak kompensasinya. Gitu ya. Oke, nah selanjutnya nih kalau misalkan dari pengalaman Mbak Mira sendiri gitu ya, pernah nggak sih lagi enjoy kelas tiba-tiba anaknya tantrum atau misalkan lagi langsung low nih gitu, low rosel gitu, pernah nggak sih ngalamin hal kayak gitu? Ada beberapa kasus nih, misalnya waktu Oke. pertama dia ini special needs ya, kasusnya special needs. Jadi anaknya nggak mau duduk, jadi mau rebahan. Oke. Terus dia nonverbal, Oke. udah preteen, jadi badannya udah besar, jadinya buat duduk aja itu satu sesi, saya udah pencapaian, at least duduk aja deh gitu ya. Terus mungkin ada serangan-serangan, kalau misalnya yang special needs kan kita tahu mungkin ada yang ada yang mukul atau ada yang menyerang atau yang gigit kayak gitu, kita udah siap ya dalam kondisi itu. Jadi mungkin waktu itu ya ada nendangnya juga, ada yang ini, jadi kita sudah siap dari instruktur gitu ya. Terus ada juga yang umurnya masih 5 tahun, ya kita tahu kalau konsentrasi umur 5 tahun kan cuman berarti 15 menit, ya sekitar segitu lah ya. Dia 30 menit udah bagus banget, tiba-tiba switch, dia inget HP. Ayah ibunya ada di luar, langsung dia keluar minta HP, dia bilang oh ya mungkin wajar sih karena dia konsentrasinya itu udah optimal banget. Nah biasanya dari situ kita ada gamesnya, ada permainannya, nah dia udah keburu itu aja langsung. Nah dari situ udah kemana-mana gitu. Jadi kita sebenarnya memberi penjelasan juga kepada orang tua, Bu memang dia daya tahannya wajar kok untuk anak umur segini. Jadi
1 jam atau 50 menit itu kita optimal tuh jam apa ya, kasarnya ya bersihnya itu kan kadang anak datang masih nggak mau ngapa-ngapain dulu ya, tantrum dulu ya apa dulu, jadi itu waktunya mungkin banyak habis dengan yang seperti itu. Kalau optimalnya sendiri kita sebenarnya paham untuk umur segitu dia konsentrasi berapa menit gitu. Jadi berarti emang nggak bisa dipaksain sampai akhir sesi ya gitu. Yang penting kalau misalnya emang dia udah mencapai optimal atensinya gitu ya, sesuai umurnya ya udah gitu ya. Tapi belajar juga pertemuan selanjutnya dia bertahan nih gitu. Oh ditambah menggambar, oh ditambah games, itu berarti dia makin bertahan loh gitu di ruangan itu gitu kan, berarti itu kan pencapaian juga kan buat anaknya di hari itu gitu. Jadi ya kita lihat step by step aja bertahap gitu ya. Oke. Nah kalau tadi kan kita membahas nih yoganya di dalam studio, mungkin kan nggak sih gitu yoganya nih di luar gitu? Mungkin banget. Dan kita berapa kali melakukan hal itu gitu ya, melakukan hal itu mungkin pop up class atau apa. Satu sisi saya seneng banget karena banyak input sensori. Di situ kita benar-benar kan kalau yoga harus nggak boleh pakai kaki ya. Jadi benar-benar harus napak. Biasanya kalau misalnya kita di taman atau di outdoor tuh ada rumput. Jadi kita belajar juga, oh anak-anak ini taktil banget lah gitu ya. Dan sebenarnya kalaupun di studio si mat itu dia untuk napak semua jari-jarinya, kaki dan tangan. Itu kan kadang ada anak yang maunya gini nih. Nggak mau begini gitu. Nah, sedangkan di yoga itu kan dia harus benar-benar dorong ke matrasnya gitu ya. Nah itu juga buat anak-anak kan menantang gitu. Apalagi kalau di luar. Bisa di luar terlalu banyak distraksi. Jadi biasanya kita memang goalsnya itu agak lain nih sama yang di studio. Biasanya kalau di luar studio, misalnya di outdoor, misalnya kayak tadi nih saya pop up di taman gitu ya. Nah itu memang cakupan kelasnya tuh sebagai pop up. Jadi biasanya kalau untuk kelas reguler kita memang sarankan lebih optimal di studio karena distraksi sedikit. Kalau di luar kan input sensori banyak, tapi banyak distraksi. Jadi ibaratnya untuk goals tertentu kita suka banyak kita punya rencana ini pada saat udah pelaksanaan di lapangan, entah itu terlalu panas, entah itu banyak suara kendaraan, angin, terus ya banyak distraksi sekelilingnya lah ya. Tapi kalau untuk pengalaman anak itu bagus banget sih, karena input sensori tadi gitu ya, dia apalagi banyak dia nggak pakai sendal gitu ya, nggak pakai buat taktilnya. Dia benar-benar napak dan itu belajar juga kita macam-macam kan ada permainannya, peralatannya gitu. Jadi memungkinkan banget, bahkan itu juga menurut saya harus anak-anak harus mencoba karena rasanya lain di atas rumput sama di atas di atas matnya di atas rumput sama matnya di atas lantai. Itu pengalaman anak-anak itu kan juga rasanya lain ya. Dia harus lebih seimbang. Kalau di rumput tuh agak lebih, kalau misalnya mau itu kan lebih susah. Karena kan nggak datar ya. Iya benar. Tapi ada batasan nggak sih untuk berapa orangnya? Karena kan itu pas di luar terus gimana ngawasinnya? Gitu. Kalau kita kayak, aduh udah capek dulu ya. Kita selalu bilang kalau misalnya misalnya kita mengadakan acara gitu, ini targetnya apakah memang seperti di studio. Kita bilang balik lagi untuk optimal dengan target tertentu, goals tertentu udah pasti optimalnya di studio. Tapi kalau di outdoor ataupun pop up itu kita kejarannya anak-anak bisa ngikuti itu udah hebat gitu. Jadi kita memang udah bilang nggak bisa ngebayangin kelas seperti dewasa yang mungkin muridnya 30 gitu, 20 gitu. Misalnya kalau lihat di mall atau yoga atau pound fit itu kan banyak sekali gitu. Nah anak-anak nggak mungkin sebanyak-banyaknya instruktur yang kita turunkan gitu ya, tapi anaknya tidak optimal. Jadi kita bilang mungkin optimal tuh 10 tuh udah banyak gitu. 10 tuh dengan 2 instruktur gitu ya. Ada yang jadi shadow, ada yang instruktur utama. Kalaupun memang mau lebih massal ibaratnya gitu, 15 lah oke, kita masih bisa pegang. Tapi kalau konsepnya seperti kita pernah gathering keluarga gitu ya. Gathering keluarga ya kita nggak bisa pegang satu anak-anak. Kita bilang oke, ini ekspektasinya adalah seperti SKJ. Jadi instruktur pose ikutilah dan anaknya sudah pegang orang tua. Jadi jangan harap anaknya, maksudnya kita pegang satu-satu. Kayak gitu. Jadi jadi optimal. Jadi kita bilang mungkin tergantung acaranya Mbak gitu. Kadang kita mau yang optimal seperti apa, tapi memang buat anak-anak nggak bisa banyak kalau misalnya optimal yang untuk yang terbaik gitu ya. Mereka karena kita juga kepengen tiap satunya, oh kita benerin nih posenya, oh kita ini kan kadang suka ada yang ngikutin lari ke sana. Udah nggak bisa dikoreksi juga sih kalau gitu ya. Pokoknya beda banget sama yoga dewasa gitu ya, itu tantangannya sih buat kita. Kalau secara durasinya beda juga? Durasi hampir sama, kurang lebih sebenarnya 40 menit itu optimal, 30 menit itu pas ya, tapi kadang kita ambil kasarnya tuh 1 jam ya atau 50 menit itu udah sama
dan yang lain gitu ya. Itu Kadang baik kan di yoga sama di outdoor. iya sama di indoor atau di outdoor kurang lebih sama lah gitu, tergantung acaranya. Tapi ya itu bersihnya segitu deh gitu. Kan pasti tadi ada juga yang papa pagi-pagi Iya, gitu iya, kan. oke. Ini mana satu lagi nggak ada, oh ternyata pengen apa dulu gitu ya. Ada yang ada ritualnya dulu ya dia. gitu kayak gitu kan kita butuh adjust dulu. Misalnya bagi-bagi topi, aku mau ini. Nah, itu udah habis berapa menit. Kalau di yoga dewasa kan ya udah Langsung aja tertib mulai. semuanya mulai gitu kayak gitu sih. Oke Mbak Mira, nah dari umur berapa sih anak tuh bisa atau boleh nih ngikutin yoga gitu? Karena kan biasanya ada orang tua yang pengen ngikutin anak yoga gitu. Umur berapa nih Mbak? Oke, kalau kurikulum kami gitu ya, Iya. kami pakai kurikulum yang startnya itu di 3 tahun. Jadi untuk yang special needs atau misalnya yang bukan itu dari 3 tahun dan ada pembagian umur. Jadi pendekatannya 3 tahun sampai 5 tahun, 6 tahun sampai 9 tahun, 10 sampai 12. Kayak gitu. Jadi umur 3 tahun kita bilang udah bisa, tapi pendekatannya lain. Mungkin ada permainannya, ada storytelling gitu ya. Ya mungkin lebih banyak gamesnya gitu ya. Seperti itu sih. Oh, berarti di umur 3 tahun ya parents ya gitu. Udah boleh. Kalau biasanya kan Kalau ada terapi umur berapa? 2 tahun ya? 2 tahun. 2 tahun ada. kurang. 1 tahun, Ada, oke. gitu. Tergantung ini sih permasalahannya ya. Oh, gitu. iya, Kalau iya. misalkan orang tuanya emang udah aware banget gitu ya, udah pengen langsung ngikutin, ya langsung masuk. Oh, oke. Mungkin tantangannya Gitu. karena kalau di yoga itu kita berharap nggak sama orang tua kan. Kalau yang terlalu bener. kecil dia masih Masih attach ya. masih attach banget sama orang tuanya. Dan satu lagi itu gerakannya kan mungkin ya memang kita menyesuaikan sih. Tapi kayaknya paling optimal mulai di 3 tahun sih. Kita udah coba misalnya di 2 tahun gitu ya. Jadinya kita ada kelas mom and baby yoga. Nah itu lain lagi tuh, bukan kids yoga ya. Mom and baby tuh ibunya yang yoga, babynya ikut gitu. jadi- Bukan babynya di yogain soalnya gitu. Oh, ibunya gerakin. Ibunya justru yang yoga sebenarnya, tapi si anaknya ngikutin yoga misalnya iya. sambil diangkat gitu ya sebagai beban. Kan buat baby kan belum bisa gerak yoga Iya, sendiri. iya, Nah, iya. kayaknya optimalnya 3 tahun sih memang kita lihat dari pengalaman. Oke. Nah, kan tadi udah aku singgung nih di awal banget ya, sudah membuka studio sendiri. Nah, boleh nih dikasih tahu studionya namanya apa gitu. iya. Sekarang ada di mana studionya, lokasinya? Mungkin bagi Oke. parents yang mau nyoba yoga nih. Parents bisa datang ke studio yoga kita, Yoga Land. Itu ada di Benda di daerah Kemang, Jakarta Selatan, dan itu memang desain untuk studionya memang didesain khusus untuk anak-anak. Jadi ruangannya juga nggak terlalu besar, permainannya juga disesuaikan dengan umurnya, dan terutama instruktur kami memang certified untuk yoga anak-anak. Jadi bukan yoga dewasa ngajar anak-anak gitu ya. Jadi memang certified untuk anak-anak, dan sebagian dari kami mengambil spesifik untuk yoga anak autism, ADHD, dan speech delay. Dan mudah-mudahan karena gimana ya, studio kami merasa bahwa SDM-nya siap untuk untuk anak special needs. Karena pengalaman saya sebagai orang tua yang punya anak special needs itu sebenarnya non formal, kegiatan anak-anak untuk mereka itu nggak banyak yang SDM-nya siap. Kalau di tempat terapi memang terdesain untuk memang tempat terapi untuk anak special needs. Tapi kalau untuk yang non formal, misalnya seperti tambahan kegiatan di luar sekolah kan inklusi misalnya, atau sekolah udah siap untuk memang mereka bisa menerima. Tapi kalau untuk untuk non formalnya, kegiatan tambahan di lainnya tuh sumber daya manusianya biasanya belum tentu siap. Dan justru di studio kami adalah salah satu bentuk dari empati saya sebagai orang tua. Tempat untuk orang tua yang memiliki anak special needs itu terbuka banget, dan justru kebutuhan mereka apa. Dan basicnya memang semua instruktur yoga, tapi di Yoga Land tuh ada pilates anak-anak, ada pound fit anak-anak, ada hip hop, dan ada art. Jadi sebenarnya itu bisa digabungkan. Misalnya dalam seminggu mau coba kelas apa aja gitu, kita ada seperti di studio olahraga pada umumnya, kita per visit. Jadi beli paket berapa kali atau per kedatangan gitu, dia bisa gitu. Nah, mungkin boleh dikasih tahu nih gimana sih cara daftarnya selain mungkin datang ke tempat langsung? Oh gitu. iya, boleh anak Jaksel ya, tapi yang nggak Jaksel juga datang kok ke studio kami gitu. Dan kami bukanya setiap hari
weekdays dan weekend juga, Sabtu Minggu juga kami buka gitu. Dan kalau misalnya mau daftar atau mau lihat dulu kegiatan seperti apa, bisa lihat di Instagram yogaland.id, ada website-nya juga di situ, ada kontak WhatsApp-nya juga kalau mau nanya-nanya langsung dengan admin. Dan kalau misalnya kami pasti akan semaksimal mungkin menyesuaikan instruktur yang cocok untuk anaknya. Jadi bukan anaknya yang harus menyesuaikan kami, jadi justru kami berusaha untuk menyesuaikan anaknya dan kebutuhannya, terutama karena benar-benar tailor-made setiap anak bisa gitu ya, dan berbeda juga. Dan kita punya slogan, kalau slogan kami Yogaland itu semua anak bisa. Jadi mau tipikal, mau special needs, itu kita harap bisa melakukan yoga bersama-sama gitu. Nah, mungkin satu lagi ya gitu. Kalau tadi kan di highlight untuk autism ADHD spesial. Kalau misalkan orang tuanya datang dengan keluhan lain, apakah bisa atau boleh? Boleh banget, selama kita juga, tadi saya juga utarakan bahwa kami instruktur itu belajar dari kasus anak-anak yang ada. Down syndrome kita pernah juga, Down syndrome mungkin kalau ada pengalaman berapa guru yang cerebral palsy juga bisa gitu. Jadi sebenarnya yoga itu bisa dilakukan oleh semua anak, yang kami rasa itu kita belajar bagaimana menyesuaikan nanti anaknya juga. Balik lagi, yoga itu kan bahasa tubuh ya. Jadi bahkan ada murid kami yang ternyata orang tuanya nggak informasi bahwa ternyata dia pakai alat bantu dengar, baru bilang setelah kelas. Kita bilang, tapi anaknya ketawa-ketawa happy-happy, berarti kan dia paham gitu ya. Berarti dia nggak ada tantangan di mendengar penjelasan instrukturnya gitu. Bisa juga gitu. Jadi saya rasa kayaknya saya kepengennya semua anak bisa sih di studio kami gitu. Nanti kami usahakan gimana kondisi yang dibutuhkan gitu ya. Oke, berarti nggak perlu khawatir ya parents ya, kalau misalkan mau ngikuti anaknya dalam kelas yoga itu silahkan datang langsung ke Yogaland. Gitu. Keren. Maksudnya nggak semua studio untuk bisa, terutama sumber daya manusianya ya. Instrukturnya kan pendekatan untuk special need agak lain ya, maksudnya kalau terapis memang pendidikannya. Tapi kalau untuk instruktur yoga ya itu kami, mungkin saya kan orang tua, mungkin instruktur lain memang pengalamannya udah belasan tahun, ada yang udah senior memang khusus pegang anak autism gitu. Jadi malah dikasih tipikal dia nggak mau gitu. Kayaknya lain deh. Jadi kita bener-bener teachers yang ada di studio tuh udah punya spesifiknya masing-masing gitu. Mudah-mudahan sesuai kebutuhan orang tuanya bisa dipenuhi. Nah itu dia Peras, ini mulia banget ya, dimulai dari karena pengalaman pribadinya gitu ya, akhirnya belajar dan membentuk sebuah studio yoga gitu, dan membantu anak-anak gitu ya untuk belajar yoga dan memberikan pengalaman yang bagus ya untuk perawatan holistiknya kayak gitu, mind and body ya yoga itu, dan memastikan bahwa semua anak-anak itu pasti bisa gitu, apapun kondisinya itu bisa untuk mengikuti yoga kayak gitu, dan keren banget. Jangan lupa untuk di follow Yogaland ya, nanti ada di sini Instagramnya gitu. Dan jangan lupa dan jangan ragu juga bahwa tadi kan udah dijelasin nih bahwa yoga itu punya banyak manfaat untuk anak-anak kayak gitu ya, dan udah dikasih tahu juga pertimbangan positifnya nih supaya orang tua ini bisa ngajak anak untuk melakukan aktivitas yoga kayak gitu. Nah bagi parents nih yang anak-anaknya udah mengikuti terapi di Terapetik, nah kita akan ada kolaborasi bersama Yogaland. Mungkin boleh di-spill nih kolaborasinya seperti apa? Iya, jadi rencananya Yogaland bakal itu ya, ada trial di klinik-kliniknya Terapetik gitu. Jadi mungkin ada orang tua yang belum kebayang nih, bener-bener biasanya orang tua belum kebayang emang yoga anak-anak kayak apa gitu. Dan ini kan tadi saya udah utarakan juga bahwa intervensi selain terapi. Nah, kita bakal ada di klinik ya, kliniknya Terapetik. Nanti mungkin orang tua yang sudah terdaftar di kliniknya Terapetik bisa nanti lihat jadwal selanjutnya gitu ya, Miss ya. Akan ada trial yoga ya, gitu. Jadi boleh banget nih kalau misalkan parents penasaran yoga itu seperti apa, apakah anak saya bisa ngikutin, nah nanti boleh banget dicoba. Dan untuk infonya nanti akan diinformasikan lebih lanjut ya, gitu. Pantengin sosial medianya Terapetik dan Yogaland gitu. Nah itu dia episode podcast Terapetik hari ini. Terima kasih parents yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Nah jangan lupa kalau misalnya parents suka dengan podcast Terapetik, jangan lupa di like dan subscribe. See you di episode selanjutnya. Bye-bye.